Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita selalu kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selalu dan senantiasalah kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jamaah Jumat rahimakumullah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati sebelum kamu termasuk orang-orang yang Islam. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada dasarnya setiap yang bernyawa tentunya akan semua mengalami yang disebut dengan kematian. Yang jadi masalah bukan matinya. Yang jadi masalah matinya bukan dalam keadaan Islam. Kalau seseorang yang meninggal dunia, almarhum atau almarhumah, yang matinya dalam keadaan non-muslim, mereka sudah pasti dan dipastikan akan mengalami kehidupan yang sangat sulit yang disebut dengan masuknya mereka ke dalam api neraka. Bukan saja di saat mereka nanti mengalami yang disebut dengan azab api neraka, di dalam kubur pun mereka sudah barang bisa dipastikan akan merasakan bagaimana dahsyatnya, bagaimana kerasnya, bagaimana sulitnya kehidupan di alam kubur. Diceritakan dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Daqaiqul Akbar, berita-berita yang maha besar
dan juga ada tersebut di dalam kitab hadis Sunan At-Tirmizi juz 4 halaman 649. Di situ dijelaskan ada 5 panggilan, ada 5 nasihat, ada 5 pelajaran di dalam kubur masih bisa kita amalkan di saat kita masih hidup di dunia. Pertama, panggilan kubur itu ana baitul wahdah faja'alna mu'nisan bitilawatil Qur'an. Apa kata kubur? Saya adalah rumah yang sendirian. Faja'alna mu'nisan, maka carilah teman. Sudah bisa dipastikan bahwa di dalam kubur itu kita sendirian. Maka cari teman. Apa teman? Bitilawatil Qur'an, dengan sering membaca Al-Qur'an. Ini tersebut di dalam Daqaiqul Aqwa. Seringnya kita membaca WhatsApp di grup, seringnya kita lihat HP atau gadget dan Facebook dan lain-lain sebagainya. Apakah sesering itu kita membaca Al-Quran? Padahal pada prinsipnya HP, gadget, Facebook dan lain-lain sebagainya bukanlah merupakan suatu teman yang abadi. Bitilawatil Quran lah teman kita di dalam kubur. Sering-sering membaca Al-Quran lah di dalam kubur. Kita tahu bersama bahwa surah Yasin itu sengaja para ulama membuat buku spesial surah Yasin. Kalau surah-surah yang lain tidak. Makanya kalau Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran, ibunya Al-Quran, tapi surah Yasin adalah qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, siapa-siapa yang membaca surah Yasin sama seperti dia membaca sepertiga Al-Quran. Siapa-siapa yang membaca surah Yasin sekali sama seperti pahalanya sepertiga membaca Al-Quran. Sama dengan 10 juz. Makanya setiap kita takziah kita baca surah Yasin. 3 malam berturut-turut khatamlah Al-Quran. Pahalanya sama dengan mengkhatamkan Al-Quran kepada yang telah meninggal yang kita takziah. Itu panggilan yang pertama. Panggilan kubur kepada kita. Nasihat kubur kepada kita. Yakin dan percayalah kita bahwa di dalam kubur adalah ana baitul wahdah faja'alnahu mu'nisan. Saya adalah rumah sendirian, maka jadikanlah, carilah teman bitilawatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, panggilan kubur ana baitu zulman. Saya adalah rumah yang sangat gelap. Yakin dan sadarlah kita bahwa di dalam kubur tidak ada PLN. Tidak ada lampu yang menerangi kita.
Tidak ada penerangan yang dipasang oleh orang-orang yang menguburkan kita. Bagaimanapun kayanya kita, bagaimanapun tingginya jabatan kita, yang jelas apa yang dikatakan kubur, ana baitu zulman, saya adalah rumah yang sangat. Makanya Nabi mengatakan panawwiruni bisolatil lail, maka terangilah kubur bisolatil lail, dengan salat malam, salat tahajud, salat malam. Nggak bisa kita persiapkan lampu emergensi dan lain-lain sebagainya, berapa light pun nggak bisa. Tapi yang bisa menerangi kita di dalam kubur bisolatil lail, dengan seringnya kita salat malam, salat tahajud. Kemudian yang ketiga, ana baitut turab, kata kubur, saya adalah rumah tanah. Yakin dan percayalah kita, di kubur itu di atas tanah, di bawah tanah, di kanan kita tanah, di kiri kita tanah. Makanya kata kubur, ana baitut turab, saya adalah rumah tanah. Fa'ahmilul firas, maka karena kita di dalam tanah, maka carilah tikar di dalam tanah itu. Apa tikarnya? Bi'akmalis shalihat, dengan amal-amal salih. Apa amal salih itu? Banyak. Membuang duri di jalan, amal salih. Lewat tabungan di masjid, kita duduk-duduk sambil mendengarkan khutbah kasih 2000, amal salih. Banyak lagi amal salih. Orang berbuat jahat kepada kita, kita berbuat baik kepada dia. Kita yang berbuat baik itu sangat amal salih dan lain-lain sebagainya. Fa'ahmilul firas bi'akmalis salihat, maka carilah tikar nanti karena kita di kanan kiri, di atas dan di bawah tanah, tikar kita adalah amal salih. Kemudian yang kedua, yang keempat, ana baitul afa, di dalam kubur itu saya adalah rumah binatang. Di dalam kubur itu banyak binatang, termasuk cacing. Supaya kita tidak terkena dari mara binatang itu, fa'ahmilut tiryak, maka banyak-banyaklah mengucapkan, jika kita mengerjakan pekerjaan yang baik, ucapan bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang kita lakukan, asalkan pekerjaan-pekerjaan itu yang baik, kita ucapkan bismillah. Kullu amrin jibalin, kata Rasul, la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka dia akan mendatangkan bala bencana. Maka setiap amal yang baik kita kerjakan, baca bismillah. Apalagi mau salat, yang tanpa kita sebut nama Allah di awal salat, di dalam salat banyak sekali godaan. Teringatlah yang ini, teringatlah yang itu, dan lain-lain. Kenapa sedemikian kita baca bismillah? Karena ana baitul afa, kata kubur, saya adalah rumah. Kemudian yang terakhir, ana baitus su'ali mukar wa nakir, saya adalah tempat pertanyaan mukar dan nakir. Di dalam kubur ada pertanyaan nanti.
Mungkar dan nakir. Apa jawabannya? Harus kita persiapkan semasa kita hidup. Sering-seringlah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di saat belum mulai azan, apa salahnya kita zikir kepada Allah? Inilah 5 panggilan kubur kepada kita yang masih hidup, yang menjadi pelajaran atau nasihat kepada kita. Saya ulangi sekali lagi, saya adalah rumah sendirian supaya ada kawan sering membaca Al-Quran. Yang kedua, ana baitul zulma, saya adalah rumah yang gelap supaya terang, seringlah salat malam. Yang ketiga, ana baitut turab, saya adalah rumah tanah supaya ada tikar, seringlah mengerjakan amal saleh. Kemudian yang keempat, ana baitul afa, saya adalah rumah binatang, maka untuk menghindarkan binatang tersebut, mengerjakan kita yang baik-baik, bacalah bismillah. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, ana baitus so'ali mukar wa nakir. Di dalam kubur ada pertanyaan mungkar dan nakir. Untuk menjawabnya nanti seringlah kita berzikir kepada Allah dengan mengucapkan afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan khutbah yang relatif singkat ini ada manfaatnya kepada kami pribadi dan kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.